Udara di dalam kamar utama kami malam ini terasa lebih pekat dari biasanya. Dulu, ruangan berselubung cat krem ini adalah tempat perlindunganku yang paling aman. Sebuah suaka tempat aku dan Arif menertawakan kerasnya dunia luar. Namun perlahan, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, kehangatan itu menguap entah kemana. Mengisyaratkan sebuah jarak yang tak kasat mata, dinding kaca yang tebal dan dingin yang terbangun tepat di tengah-tengah ranjang kami. Di luar jendela, hujan badai turun tanpa ampun, rintiknya menghantam kaca dengan ritme yang tak beraturan. Aku duduk terpaku di tepi kasur, membiarkan telapak tanganku meraba spray sutra yang terasa sedingin es di bawah kulitku. Sayup-sayup ku dengar suara air yang mengalir deras dari balik pintu kamar mandi. Arif sedang mandi. Seharusnya, rutinitas ini adalah hal yang wajar setelah ia pulang larut malam dengan alasan lembur akhir bulan. Namun, ada yang salah dengan kepulangannya hari ini. Wangi yang menempel di kerah kemejanya saat aku menyambutnya di pintu tadi, bukanlah aroma pinus maskulin yang biasa ia pakai. Itu adalah aroma frisia dan white musk yang manis, bercampur dengan sedikit sisa keringat. Sebuah aroma parfum yang sangat spesifik, yang begitu ku kenal hingga membuat lambungku terasa dipelintir. Memori dari akhir pekan lalu berputar kembali di kepalaku, layaknya kaset kusut yang terus-menerus memaksa untuk diputar ulang. Saat itu, Sita sahabatku sejak masa orientasi kampus, wanita yang tahu segala rahasia terdalamku, datang berkunjung ke rumah kami. Kami bertiga duduk di ruang tengah. Cahaya lampu gantung memantul di meja kaca tempat 2 cangkir teh chamomile dan secangkir kopi hitam milik Arif berada. "Kau tahu, Riz," kata Sita waktu itu, suaranya sedikit melengking ceria. Ia menyilangkan kakinya yang jenjang, membuat ujung gaun santainya sedikit tersingkap. Ia tertawa, sebuah tawa lepas yang entah mengapa, malam itu terdengar sangat asing di telingaku. Arif ini payah sekali kalau disuruh memilih warna. Aku mengerutkan kening, menghentikan gerakanku yang sedang mengaduk teh. Sendok kecil di tanganku berdenting pelan beradu dengan keramik. "Memilih warna apa maksudmu, Sid?" tanyaku, memaksakan seulas senyum tipis. Walau ada denyut tak nyaman yang tiba-tiba berdetak di dadaku. Arif berdeham keras, mendadak membetulkan posisi duduknya, dan terlihat salah tingkah. Ia buru-buru meraih ponselnya di atas meja, mengetuk-ngetuk layarnya tanpa tujuan yang jelas. Bahunya menegang. "Ah, bukan apa-apa sayang," potong Arif dengan nada bicara yang dipercepat. "Cuman urusan souvenir untuk klien kantor. Kebetulan, aku berpapasan dengan Sita di lobi gedungku tempo hari. Jadi, karena dia wanita, aku sekadar minta pendapatnya." Sita tersenyum, lalu memiringkan kepalanya sedikit. Matanya melirik sekilas ke arah Arif, dan tepat pada detik itu aku melihatnya. Sebuah tatapan yang terlalu lama, terlalu syarat makna, dan terlalu intim untuk sekadar pandangan antara teman istri dan suami teman. Sita tanpa sadar memutar-mutar ujung rambut bergelombangnya, sebuah kebiasaan gugup yang ku kenal darinya sejak kami masih gadis belia. "Iya, urusan kantor. Suamimu ini seleranya terlalu kaku, Riz. Terlalu membosankan," sahut Sita. Matanya masih terpaku pada Arif sebelum akhirnya beralih padaku. Malam itu, aku hanya mengangguk dan ikut tertawa hambar. Namun, bahasa tubuh mereka, bagaimana pundak Arif selalu condong ke arah Sita, bagaimana percakapan mereka penuh dengan jeda yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua, menjeritkan alarm bahaya yang tak bisa lagi kubungkam. Kecurigaan adalah racun yang bekerja dengan sangat lambat namun mematikan. Ia menggerogoti kewarasanmu sedikit demi sedikit, merayap di pembuluh darahmu hingga kau mulai mempertanyakan setiap detail kecil dari hidupmu. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah aku menjadi istri yang gila karena mencurigai sahabatku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku hingga aku kesulitan bernapas. Sita adalah tempatku berbagi segalanya. Saat aku menangis tersedu-sedu karena keguguran setahun yang lalu, lengan Sita yang memelukku. Tapi kini, setiap kali bayangan senyumnya melintas, aku merasa ada duri tajam yang merobek tenggorokanku. Suara air di kamar mandi masih terdengar stabil. Aku memaksa diriku berdiri, berniat membereskan pakaian kerja Arif
yang ia lemparkan begitu saja di atas kursi rias. Kemeja putihnya yang kusut kumasukkan ke dalam keranjang cucian. Saat aku mengangkat jas navy berbahan wol miliknya, rasanya sedikit lebih berat dari biasanya. Aku meraba sisi luarnya, lalu masuk ke saku bagian dalam. Tiba-tiba, sesuatu tergelincir dari lipatan sutra bagian dalam saku dan jatuh ke lantai berlapis karpet tebal dengan bunyi buk pelan. Sebuah amplop putih tebal bermotif logo salah satu agen perjalanan premium. Tanganku mulai bergetar saat merunduk untuk memungut amplop itu. Permukaan kertasnya terasa kasar dan kaku di ujung jariku. Mungkin ini tiket untuk perjalanan bisnisnya ke Surabaya yang ia sebutkan kemarin, gumamku dalam hati, bersusah payah mencoba menenangkan debar jantungku yang kini memompa darah terlalu cepat hingga dadaku terasa sakit. Napasku dangkal. Udara di dalam kamar tidur ini mendadak terasa disedot habis. Dengan jemari yang dingin dan gemetar, perlahan kubuka lipatan perekat amplop itu. Aku menarik keluar dokumen di dalamnya. Bukan tiket domestik biasa. 2 lembar kertas tebal berhologram yang dijepit rapi bersama sebuah itinerary perjalanan mewah. Tiket pesawat kelas bisnis bergambar siluet menara masjid. Mataku menyapu deretan huruf yang tercetak dengan tinta hitam tebal di atas kertas tersebut. Tiba-tiba, waktu seakan berhenti berdetak. Suara badai di luar jendela lenyap seketika. Hening yang menulikan. Hanya ada denting jam dinding dan suara dengungan keras di telingaku sendiri. Penumpang 1. Mr. Arif Dirgantara. Penumpang 2. Ms. Sita Wardani. Destinasi Jakarta, Sijiki, Istanbul, IST, Turki. Tanggal keberangkatan 14 November. Duniaku runtuh detik itu juga. Kertas-kertas itu lolos dari genggamanku, melayang perlahan sebelum mendarat tak berdaya di atas karpet. Lututku seketika kehilangan kekuatannya. Aku merosot jatuh, menabrak ujung tempat tidur, dan meringkuk di lantai. Tanganku mencengkeram dadaku kuat-kuat, meremas kausku sendiri saat rasa sesak yang luar biasa menghantam paru-paruku. Turki, Arif dan Sita, berdua, Turki adalah destinasi impianku. Destinasi yang selalu kuutarakan pada Arif setiap kali kami merayakan hari jadi pernikahan kami, yang selalu ia tolak dengan alasan terlalu sibuk dan terlalu mahal. Dan kini, ia membelikan tiket kelas bisnis untuk pergi ke sana bersama sahabatku. Kepalaku berdenyut hebat hingga pandanganku mengabur. Semua teka-teki kotor ini, semua senyuman penuh rahasia di ruang tamuku sendiri, aroma parfum Frisia di kemeja suamiku, pertemuan kebetulan di lobi kantor. Semuanya kini terangkai menjadi sebuah gambar yang begitu jelas, nyata, dan mengerikan. Pengkhianatan ganda. Luka ini merobek dagingku hingga ke tulang. Suamiku dan sahabatku membuangku, menertawakanku di belakang punggungku saat aku dengan naifnya menyajikan teh untuk mereka berdua. Air mata panas akhirnya tumpah, membakar pipiku. Rasa sakit yang membelah jiwa ini sungguh tak tertahankan, membuatku ingin menjerit sekencang-kencangnya. Aku ingin mencabik-cabik segala hal yang ada di ruangan ini. Aku merasa begitu bodoh, sangat bodoh, dan tak berguna. Namun, seiring dengan linangan air mata yang membasahi pangkuanku, sesuatu terjadi di dalam diriku. Rasa sakit yang melumpuhkan itu mulai bermetamorfosis. Kesedihan pekat yang nyaris membunuhku ini perlahan mengendap ke dasar jiwa, digantikan oleh entitas lain yang jauh lebih purba. Sesuatu yang sangat dingin, sangat tajam, dan sangat mematikan. Napas yang tadinya tersengal kini perlahan menjadi tenang dan teratur. Air mataku mengering. Aku menatap tajam ke arah 2 lembar tiket yang tergeletak di lantai, melihat nama kedua pengkhianat itu bersanding mesra di atas kertas. Suara aliran air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Sayup-sayup ku dengar suara langkah kaki basah di balik pintu. Rasa hancur di dadaku telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah percikan api kemarahan mulai berkobar terang di dalam tengkorakku, menjanjikan satu hal yang pasti. Jika mereka berani membakar rumah tanggaku, aku akan memastikan mereka berdua hangus menjadi abu. Cahaya lampu ruang tamu yang temaram terasa menusuk mataku, seakan sengaja menyorotiku layaknya pesakitan di ruang interogasi. Udara malam ini seakan membeku,
membuat setiap tarikan napas terasa berat dan mengiris paru-paru. Aku duduk di sofa sudut dengan selembar kertas yang sudah lecek karena terlalu kuat ku genggam. Tiket pesawat itu. Tiket yang menjadi saksi bisu hancurnya kewarasanku. Detak jarum jam di dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam dadaku berulang kali. Pukul 11:30 malam. Suara mesin mobil yang dimatikan di garasi membuat seluruh otot di tubuhku menegang. Terdengar derap langkah kaki di teras, disusul putaran anak kunci pada pintu utama. Derit engsel pintu terdengar memecah keheningan yang sejak tadi mencekikku. Arif melangkah masuk. Aroma tanah basah sisa hujan bercampur dengan parfum kayu cendana favoritnya menguar di udara. Namun, malam ini, hidungku yang mendadak terlalu awas bisa menangkap jejak aroma lain yang menempel di kemejanya. Samar-samar aroma vanilla musk. Parfum yang sangat kukenali karena aku sendiri yang membelikannya untuk ulang tahun sahabatku Sita. "Kamu belum tidur, Riz?" tanya Arif. Suaranya terdengar serak dan lelah. Ia melonggarkan dasinya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya meletakkan tas kerja berbahan kulit ke atas meja kaca. Ia tidak menatap mataku. Matanya bergerak gelisah menelusuri ruangan, sibuk menghindari apapun yang ada di wajahku. Aku menelan ludah, mencoba mengurai bongkahan batu imajiner yang menyumbat tenggorokan dan membuatku nyaris tercekik. "Ada bisnis apa di Turki, Mas?" Suaraku terdengar aneh, terlalu datar, terlalu dingin, seolah yang berbicara bukanlah Risma yang selama ini ia kenal. Gerakan tangan Arif terhenti seketika. Dasinya menggantung longgar di lehernya bagaikan tali jerat. Ia mematung selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya menoleh perlahan. Ada kilat kepanikan di kedua bola matanya. Pupilnya melebar sesaat, meski ia segera berusaha keras menyembunyikannya di balik topeng kebingungan yang dipaksakan. "Turki?" Ia tertawa sumbang, sebuah tawa kering yang menggema canggung di dinding ruang tamu. "Oh, itu. Iya, ada urusan proyek mendadak dari kantor. Perluasan cabang. Aku baru saja mau memberitahumu besok pagi pas sarapan. Kenapa kamu tiba-tiba?" Aku tidak membiarkannya menyelesaikan rentetan kebohongannya. Dengan tangan yang kini gemetar hebat, aku melempar kertas cetakan etiket itu ke atas meja kaca. Kertas itu meluncur mulus dan berhenti tepat di samping ponselnya. "Kantor?" tanyaku. Nadaku mulai naik. Getaran emosi yang sejak tadi ku bendung mulai meretakkan pertahananku. "Sejak kapan kantormu membiayai liburan Sita? Sejak kapan nama sahabatku ada di dalam daftar perjalanan dinasmu?" Arif menatap kertas itu seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa yang siap mematuknya. Wajahnya pias seketika, darah seakan terhisap habis dari pipinya. Ruangan ini tiba-tiba terasa menyusut, merampas semua oksigen yang tersisa. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menarik napas panjang dan berat. Tidak ada lagi tawa sumbang. Postur tubuhnya berubah drastis, dari seorang suami yang pulang kerja kelelahan menjadi seorang pria yang tertangkap basah dan bersiap membela diri. "Dengar, Riz. Duduk dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan," ucapnya, mengangkat kedua telapak tangan ke arahku, seolah sedang menenangkan binatang buas. Matanya memohon, namun kata-katanya hanyalah klise murahan dari mulut seorang pengkhianat. "Nggak seperti yang aku pikirkan." Aku berdiri, secara refleks memangkas jarak di antara kami. Udara di sekitarnya terasa panas oleh kebohongan. Air mata yang sejak tadi mati-matian ku tahan, akhirnya menggenang, mengaburkan pandanganku. "Lalu seperti apa, Mas? Tolong jelaskan padaku. Apa yang dilakukan suamiku dan sahabat karibku di pesawat yang sama menuju Istanbul lusa nanti?" "Riz, pelankan suaramu. Nanti tetangga dengar." Desisnya setengah panik. Ia melirik cepat ke arah jendela yang tertutup tirai tebal. Responsnya itu justru semakin menggores luka yang menganga di dadaku. Di saat hidupku hancur lebur, ia masih lebih peduli pada reputasinya di mata tetangga daripada hati istrinya yang hancur berdarah-darah di depan matanya sendiri.
Aku tidak peduli pada tetangga, teriakku. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir panas membasahi kedua pipi, membawa serta sisa-sisa harga diriku. Jawab aku, Arif. Kalian mau pergi ke sana berdua, kan? Sejak kapan, Mas? Ada apa antara kamu dan Sita? Arif terdiam. Ia membuang muka, menatap tajam ke arah pola karpet di bawah kaki kami, seolah mencari jalan keluar di sana. Rahangnya mengeras hingga otot di lehernya menonjol. Keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban yang paling mematikan. Hati kecilku, yang masih bodoh dan naif, diam-diam masih memohon agar ia menyangkalnya, agar ia memberikan alibi yang gila sekalipun asalkan bisa kupercaya, mengatakan bahwa ini semua hanyalah kebetulan yang tidak masuk akal. Namun, saat ia kembali mengangkat wajah dan menatapku, matanya dipenuhi oleh kepasrahan dan rasa bersalah yang kelam. Ya, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh deru darah di telingaku. Aku dan Sita akan pergi berdua. Dunia di sekelilingku terasa berhenti berputar sesaat, lalu terhempas dengan kecepatan penuh. Kakiku melemas seketika, hingga aku harus berpegangan erat pada sandaran pinggir sofa, agar tidak jatuh terjerembab ke lantai. Pengkhianatan ini tidak sekadar menyakiti, rasanya seperti pisau berkarat yang ditusukkan perlahan ke ulu hatiku, lalu diputar dengan kejam. Suamiku dan sahabatku, dua orang yang paling kupercaya di dunia ini, menikamku secara bersamaan dari belakang. Kenapa? Isaku pecah, suaraku terdengar begitu rapuh dan menyedihkan. Kenapa harus Sita, Mas? Kenapa sahabatku sendiri yang sering makan di meja kita? Yang sering mendengarkan keluh kesahku? Arif menghela napas panjang, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Kami tidak merencanakannya, Riz. Sumpah, itu terjadi begitu saja. Kami menemukan kecocokan yang tidak kudapatkan di rumah ini. Kepergian ini, kami hanya butuh waktu untuk berpikir. Kami menjauh dari semuanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Tolong, jangan buat ini semakin rumit. Beri aku waktu untuk berpikir. Alasan pengecut yang terbungkus rapi dalam kepalsuan. Aku pusing, Riz. Kepalaku mau pecah. Kita bicarakan ini besok pagi dengan kepala dingin, kata Arif tiba-tiba, memutus konfrontasi ini sepihak. Ia tidak tahan melihat kehancuranku. Ia membalikan badan, melangkah dengan cepat, nyaris setengah berlari, menuju kamar mandi di lantai bawah. Suara pintu kayu yang dibanting dengan keras dan decit kunci yang diputar menyusul kemudian, menggema di seluruh penjuru rumah, meninggalkanku sendirian dalam kehancuran yang mutlak dan sunyi. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, memeluk tubuhku sendiri yang menggigil hebat, meresapi rasa sakit yang menjalar seperti bisa ular ke seluruh pembuluh darahku. Saat itulah, melalui sudut mataku yang basah, perhatianku tertuju pada meja kaca. Dalam ketergesaannya melarikan diri dari cecaran pertanyaanku, Arif meninggalkan ponselnya tergeletak di sana. Dan layarnya tiba-tiba menyala benderang. Sebuah notifikasi pesan masuk. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, aku tidak pernah sekalipun sudi menyentuh privasinya. Aku terlalu menghargainya. Namun malam ini, sumpah serapah pada privasi itu telah hancur bersama dengan janji pernikahannya. Dengan tangan yang sedingin es dan masih bergetar hebat, aku meraih benda pipih tersebut. Ponsel itu belum terkunci sepenuhnya. Layar utamanya masih menyala, karena ia pasti sedang berbalas pesan tepat sebelum melangkah masuk ke rumah tadi. Aku menggeser layar perlahan. Aplikasi WhatsApp terbuka di posisi paling depan, menampilkan ruang obrolan dengan kontak yang dinamai Turki EO. Napas tertahan keras di dadaku saat aku membaca deretan kalimat yang baru saja masuk di layar itu. Turki EO. Selamat malam, Pak Arif. Maaf mengganggu waktunya. Kami ingin mengonfirmasi bahwa buket bunga tulip putih pesanan Bapak dan kotak cincin berliannya sudah kami ambil dari toko perhiasan. Untuk jadwal penerbangan balon udara eksklusif di Kapadocia saat matahari terbit lusa, semuanya sudah beres. Tidak ada penumpang lain di keranjang Bapak. Semoga rencana lamaran Bapak kepada Kak Sita berjalan romantis dan berkesan. Mataku terpaku, menatap nanar pada satu kata di akhir paragraf. Lamaran.
Kata itu seolah diukir dengan besi panas tepat di dalam batok kepalaku. Tubuhku yang sejak tadi bergetar hebat tiba-tiba berhenti. Jantungku memelankan detaknya. Air mata yang tadi mengalir deras layaknya bendungan jebol, tiba-tiba berhenti. Mengering begitu saja. Kesedihan yang menyesakkan dada itu menguap, digantikan oleh hawa dingin yang merayap perlahan dari ujung jari kaki, menyusuri tulang punggung, hingga berkumpul di ubun-ubun. Mereka tidak pergi ke Turki untuk berpikir, atau mencari tahu apa yang mereka inginkan, seperti kata pria pengecut yang bersembunyi di kamar mandi itu. Arif membawanya ke belahan dunia lain, memfasilitasinya dengan penerbangan eksklusif untuk melamarnya. Suamiku akan berlutut dan menyematkan cincin di jari sahabatku. Di atas langit Kapadosia, di bawah kanopi cahaya matahari terbit, sementara aku, istri sahnya, diharapkan tinggal di rumah meratapi nasib menjadi wanita yang dibuang. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat asalnya di atas meja kaca. Dengan hati-hati meletakkannya pada posisi dan sudut yang persis sama seperti saat Arif meninggalkannya. Isak tangisku hilang tak berbekas. Napasku perlahan menjadi teratur dan stabil. Rasa sakit yang beberapa menit lalu mengoyak-ngoyak sanubariku kini telah bertransformasi di dalam tungku dadaku, berubah wujud menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang gelap, padat, dan luar biasa mematikan. Rasa kasihan pada diriku sendiri lenyap tertiup angin malam. Jika Arif dan Sita, dua manusia yang paling kucintai, bisa merencanakan kebahagiaan mereka dengan menari di atas puing-puing penderitaanku dengan begitu keji, maka aku tidak akan membiarkan mereka menikmati satu detik pun dari tarian itu. Aku menatap pantulan diriku yang samar di kaca jendela yang gelap. Mataku yang bengkak tak lagi menyiratkan duka nestapa seorang korban. Di dalam sana, di kedalaman manik mataku, kini berkobar api dendam yang menyala-nyala. Hatiku telah membatu. Silakan pergi ke Turki, Mas. Silakan terbang membawa cinta curianmu. Nikmati setiap detik penerbangan mahal kalian. Karena saat telapak kaki kalian menyentuh tanah Istanbul nanti, aku akan memastikan dunia indah yang kalian bangun dari kebohonganku runtuh seketika. Dan kalian akan menyadari bahwa kalian baru saja terbang ribuan mil, jauhnya hanya untuk masuk ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Keheningan di dalam rumah ini terasa lebih pekat dari biasanya. Deru mesin taksi yang membawa Arif ke bandara, membawanya menuju pelukan pengkhianatan di belahan bumi lain, telah lama memudar, ditelan kabut pagi Jakarta yang dingin. Aku duduk mematung di ujung sofa ruang tamu, menatap secangkir kopi hitam milik Arif yang baru diminumnya separuh. Permukaan cairan pekat itu kini sudah dingin dan tenang, memantulkan bayangan wajahku yang pucat, dengan mata yang sedikit membengkak, namun tak lagi memancarkan kesedihan. Tidak ada lagi air mata. Sumur kesedihanku seolah telah mengering dalam semalam, terbakar habis oleh api kemarahan yang kini menyala stabil di dadaku. Kemarin malam adalah puncak kehancuranku, tapi pagi ini hatiku telah membatu. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu lenganku, membuat bulu kudukku meremang. Namun aku tidak berniat beranjak untuk mengambil selimut. Rasa dingin ini membuatku tetap sadar, membuatku tetap waras. Aku menarik napas panjang, menghirup sisa aroma parfum maskulin milik Arif yang masih tertinggal di udara, aroma sandalwood dan citrus yang dulu selalu membuatku merasa aman. Kini, aroma itu membuat perutku bergejolak jijik. Ia memakai parfum itu untuk Sita. Ia merapikan rambutnya untuk Sita. Ia membawa cincin berlian yang diam-diam ia beli dari tabungan kami, untuk sahabatku sendiri. Bersenang-senanglah kalian, bisikku pada ruang kosong, suaraku terdengar parau namun syarat akan racun. Karena ini akan menjadi liburan terakhir kalian. Aku bangkit dari sofa. Gerakanku kaku pada awalnya. Namun setiap langkah yang kuambil menuju ruang kerja Arif memberiku ritme baru. Tekad baja perlahan merasuki otot-ototku. Aku mendorong pintu kayu jati ruang kerjanya. Bau debu tipis dan kertas langsung menyambut indera penciumanku. Aku berjalan menuju brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding. 3 putaran ke kiri, 2 ke kanan, angka kelahiran kami. Brankas itu berbunyi klik pelan, lalu pintunya terbuka dengan suara derit yang tertahan.
Tangan kananku meraih map kulit tebal berwarna hitam. Di dalamnya tersimpan seluruh nadi kehidupan pernikahan kami, sertifikat tanah, polis asuransi, dan yang paling penting, buku-buku tabungan serta dokumen perbankan. Selama ini, Arif yang memegang kendali harian, tetapi ia lupa satu hal yang sangat krusial. Demi alasan praktis, hampir seluruh rekening utama kami, deposito, hingga kartu kredit limit tanpa batas yang ia bawa ke Turki, terdaftar dalam status Joint OR atau atas namaku sebagai pemegang polis dan rekening utama. Aku membawa map itu ke meja kerja, menyalakan lampu baca yang menyorotkan cahaya kuning hangat pada lembaran-lembaran kertas mutasi. Jemariku yang lentik menelusuri deretan angka, nomor rekening, dan nomor kartu kredit, kartu Visa Platinum, kartu Mastercard Infinite, rekening giro utama, semuanya ada di bawah kendaliku. Kuambil ponsel pintar dari sakuku. Layarnya terasa dingin menempel di telapak tanganku yang sedikit berkeringat. Aku mencari kontak dengan nama Nisa, RM Bank Prioritas. Jempolku melayang sesaat di atas tombol panggil. Sebuah keraguan kecil, sehalus jaring laba-laba, sempat melintas di benakku. Apakah ini terlalu kejam? Mereka ada di negara asing, ribuan kilometer dari rumah. Namun bayangan pesan singkat di ponsel Arif semalam. Pesan berisi rencana lamaran romantis di atas balon udara Kapadocia yang ditujukan untuk Sita, kembali menyambar pikiranku seperti kilat. Jaring keraguan itu pun hangus tak tersisa. Aku menekan tombol panggil. 1 nada dering, 2 nada dering. Selamat pagi, layanan prioritas Bank Nasional dengan Nisa di sini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Risma? Suara riang dan profesional dari seberang sana memecah kesunyian ruang kerja. Pagi Nisa, balasku. Aku berusaha menjaga nada suaraku serendah dan sedatar mungkin, menyembunyikan badai yang sedang bergemuruh di dadaku. Saya butuh bantuanmu pagi ini, segera. Tentu, Ibu Risma. Ada yang bisa saya bantu terkait portofolio Ibu atau Bapak Arif? Saya perhatikan ada transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel di Turki yang cukup besar kemarin. Semuanya berjalan lancar kan, Bu? Kata Turki yang keluar dari mulut Nisa, terasa seperti ujung pisau berkarat yang diputar perlahan di perutku. Aku menelan ludah, menahan rasa pahit yang tiba-tiba menyeruak di pangkal tenggorokan. Itulah alasan saya menelepon Nisa, kataku, memajukan tubuhku hingga bersandar pada pinggiran meja kayu jati. Tangan kiriku mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jariku memutih. Saya ingin kamu memblokir semua akses kartu kredit yang ada di bawah nama akun utama saya. Ya, termasuk kartu suplemen yang saat ini dibawa oleh suami saya, Arif. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar suara ketikan keyboard yang pelan. Memblokir, Ibu? Maksudnya, penangguhan sementara karena ada indikasi penipuan atau kartu hilang di luar negeri? Nada suara Nisa berubah menjadi lebih hati-hati, ada kebingungan yang kentara. Bukan indikasi penipuan dari pihak luar, Nisa. Jawabku dingin. Mataku menatap lurus ke arah bingkai foto pernikahan kami yang berdiri miring di sudut meja. Wajah Arif yang tersenyum lebar di foto itu seakan mengejekku. Aku meraihnya, lalu menelungkupkan foto itu dengan kasar ke atas meja. Saya ingin pemblokiran permanen karena alasan keamanan keluarga. Selain kartu kredit, saya juga menginstruksikan pembekuan sementara untuk rekening giro gabungan kita. Statusnya Joint OR, bukan? Artinya, tanda tangan atau instruksi saya secara tunggal sudah cukup untuk membekukan rekening tersebut. Benar, Ibu Risma, status rekening tersebut memang Joint OR. Ibu memiliki otoritas penuh. Tapi, maaf sebelumnya, Ibu. Nisa terdengar menelan ludah, suaranya sedikit bergetar karena jelas merasa tidak nyaman berada di tengah urusan rumah tangga klien prioritasnya. Jika saya bekukan rekening giro dan memblokir seluruh kartu hari ini, Bapak Arif tidak akan memiliki akses dana sama sekali di luar negeri. Apakah Bapak Arif sudah mengetahui hal ini? Mungkin ada nomor lain yang bisa saya hubungi untuk konfirmasi bersama. Sesuai prosedur standar kami, aku menarik napas panjang, meresapi otoritas mutlak yang kini sepenuhnya berada di telapak tanganku. Arif tidak perlu tahu dari kamu, Nisa.
Ini adalah instruksi langsung dari saya. Saya adalah klien utama di bank ini, dan seluruh dana besar yang masuk ke rekening tersebut berasal dari hasil likuidasi aset atas nama saya. Lakukan pemblokiran sekarang juga, atau saya akan mencabut seluruh portofolio saya senilai belasan miliar rupiah ke bank kompetitor pagi ini juga. Ancamanku tidak main-main, dan aku tahu dari nada napasnya yang tertahan, Nisa sangat menyadarinya. Kehilangan nasabah prioritas dengan nilai aset under management sebesar itu bisa berakibat fatal bagi karirnya. Baik, Ibu Risma, saya mengerti. Mohon tunggu sebentar. Saya wajib melakukan verifikasi data keamanan berlapis terlebih dahulu. Selama 5 menit berikutnya, aku menjawab setiap pertanyaan keamanan dengan presisi robotik tanpa emosi. Nama gadis ibu kandung. PIN layanan telepon. Pertanyaan keamanan tentang nama hewan peliharaan pertama. Sebuah detail konyol yang dulu kami tertawakan bersama, yang kini terasa seperti ironi pahit. Setiap jawaban tegas yang kuberikan adalah satu paku ekstra yang menancap pada peti mati liburan romantis mereka. Suara ketikan keyboard Nisa, yang terburu-buru terdengar seperti melodi yang indah di telingaku. Verifikasi selesai, Ibu Risma, kata Nisa akhirnya. Suaranya terdengar pasrah dan sangat formal. Sesuai instruksi Ibu, 2 kartu kredit platinum, 1 kartu Visa Infinite, serta akses debit dari seluruh rekening giro gabungan telah kami blokir dan bekukan di dalam sistem. Transaksi apapun, di merchant manapun di seluruh dunia, yang menggunakan instrumen tersebut akan otomatis ditolak dengan kode transaksi gagal, mulai detik ini juga. Perlu saya informasikan bahwa proses pembukaan blokir nantinya mengharuskan Ibu datang langsung ke kantor cabang. Sempurna, bisiku. Suaraku nyaris tak terdengar, luluh dalam embusan napasku sendiri. Ada lagi yang bisa saya bantu pagi ini, Ibu Risma? Itu saja, Nisa. Terima kasih banyak atas kerja cepatmu. Selamat bertugas. Aku memutuskan panggilan sebelum Nisa sempat membalas. Ponsel itu kuletakkan perlahan di atas meja kerja, berdampingan dengan bingkai foto yang tertelungkup. Sunyi kembali merengkuh ruangan ini. Namun, udara di sekitarku kini terasa jauh berbeda. Terasa lebih ringan, lebih segar. Bau pengkhianatan di rumah ini seolah tersapu oleh angin determinasi. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kulit milik Arif, memejamkan mata. Otakku mulai melukiskan skenario-skenario di kepalaku, layaknya sebuah film layar lebar dengan resolusi tinggi. Aku membayangkan pesawat yang mereka tumpangi mendarat di bandara megah di Istanbul. Aku membayangkan Arif dan Sita turun dengan senyum kemenangan yang melebar, bergandengan tangan, merasa berada di atas angin, merasa cerdas karena berhasil membodohi istri yang mereka anggap naif dan buta di Jakarta. Lalu, aku membayangkan momen krusial itu tiba. Momen di mana dompet tebal kulit asli milik Arif, yang selama ini menjadi sumber kesombongannya, berubah menjadi tumpukan plastik yang sama sekali tak berguna di negeri asing. Aku membayangkan wajah congkak Sita memudar saat menyadari bahwa pria yang ia curi tidak bisa bahkan untuk membelikannya secangkir teh Turki. Aku membuka mata. Sebuah senyuman kecil, lambat, namun mematikan, terukir di bibirku. Udara pagi yang dingin menyusup lewat celah jendela, namun kini aku merasakan kehangatan yang menjalar dari perut hingga memenuhi rongga dadaku. Kekuatan yang kelam namun memabukkan mengalir deras di pembuluh darahku. Aku tidak lagi merasa seperti seorang korban yang dikhianati dan dibuang ke sudut ruangan. Aku adalah sutradara dari penderitaan mereka sekarang. Tali kendali ada di tanganku. Inilah awal dari pembalasanku. Layar ponselku menyala, memecah keheningan ruang keluarga yang hanya diisi oleh dengung pelan pendingin ruangan. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan M-Banking muncul di layar utama. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang luar biasa pekat. Transaksi ditolak. Kartu Visa Platinum XXXX. Nominal, Try 25.000. Lokasi, Ciragan Palace Kempinski, Istanbul. Aku menyesap kopi Arabica di cangkirku perlahan. Pahit dan asamnya kopi terasa begitu nikmat meluncur di kerongkonganku. Sangat kontras dengan rasa manis dari balas dendam yang kini mulai bergulir. Di belahan dunia lain,
Sejauh ribuan kilometer dari sofa empuk yang kududuki di Jakarta, badai baru saja menghantam sepasang pengkhianat. Ponselku kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk dari Arif. Foto profilnya, wajah tersenyum tampan yang dulu selalu berhasil membuatku merasa aman, kini tampak seperti topeng monster yang menjijikkan. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga mati dengan sendirinya. 3 kali dia menelepon. 3 kali pula aku hanya menatap layar itu dengan senyum tipis yang membeku. Tak lama, masuk sebuah pesan suara panjang di WhatsApp. Tepatnya berdurasi 4 menit 12 detik. Dengan jari yang tenang, aku menekan tombol putar dan mengeraskan volumenya. Hal pertama yang kudengar adalah hiruk-pikuk suara latar. Aku bisa membayangkan lobi hotel yang megah di tepi Selat Bosforus, pilar-pilar pualam yang dingin memantulkan suara langkah kaki, dan aroma parfum oriental yang menguar di udara Turki yang hangat. Lalu, terdengar suara Arif. Napasnya memburu, tersengal oleh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. "Please try it again. There must be a mistake. I have plenty of funds in that account." Suara Arif terdengar bergetar, nada arogansinya yang biasa kini terkikis habis oleh keputusasaan. Terdengar balasan dari seorang pria dengan aksen bahasa Inggris khas Turki yang kental, sangat sopan namun tegas. "I am deeply sorry, sir. The terminal says transaction declined. Contact issuer. I cannot process this payment. Do you have another card? Or perhaps cash?" "Mas," suara lain menyela. Suara itu melengking, manja, dan syarat akan rasa frustrasi. Itu Sita. Sahabatku. Mantan sahabatku. Kok bisa gagal sih? Orang-orang di belakang kita udah pada ngeliatin tuh. Pakai kartu yang warna hitam aja, Mas. Aku malu tahu. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam visualisasi momen itu. Sita, kemungkinan besar mengenakan gaun musim panas mahal dari desainer ternama, yang dibeli menggunakan uang dari rekening bersama kami, berdiri kaku dengan wajah merona merah karena malu. Sementara Arif, pria yang selalu memuja citra dirinya, pria yang menganggap harga dirinya setinggi langit, kini sedang berkeringat dingin di depan meja resepsionis. "Diam dulu, Ta. Aku lagi mikir," bentak Arif dalam rekaman itu. Sebuah jeda yang hening dan canggung mengikuti, hanya diisi oleh suara gemerisik, seolah Arif sedang membongkar seluruh isi dompetnya. "Oke, try this Mastercard," ucap Arif lagi kepada resepsionis itu. 10 detik berlalu dalam rekaman. Lalu, pukulan telak itu datang. "Declined again, sir. System says the card is blocked by the primary account holder." Suara napas Arif yang tertahan terdengar jelas di mikrofon. Di ruang tamuku, aku tersenyum lebar. Kartu itu atas namaku sebagai pemegang polis utama, meski selama ini Arif yang memegangnya untuk keperluan bisnis. Aku tahu persis apa arti kalimat resepsionis itu bagi Arif. Itu adalah vonis. Pesan suara itu berakhir dengan suara Sita yang mulai menangis. "Mas, terus gimana? Kita kan mau check out buat ngejar penerbangan ke Kapadosia. Balon udaranya gimana? Lamaran romantis kita gimana?" Klik. Rekaman selesai. Aku meletakkan ponselku di atas meja kaca. Hatiku yang beberapa hari lalu hancur lebur seperti debu, kini terasa padat, dingin, dan mengeras. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa bersalah. Mereka pergi ke negeri orang untuk merayakan cinta di atas penderitaanku. Dan kini, mereka harus membayar harganya secara harfiah. Sayangnya, mereka tidak punya uang untuk itu. Setengah jam kemudian, notifikasi bertubi-tubi kembali membombardir layarku. Kali ini bukan dari mesin EDC hotel, melainkan dari berbagai mesin ATM di sekitar jalanan Istanbul. Transaksi ditolak. ATM garansi BBVA, Besiktas. Transaksi ditolak. ATM Ziraat Bank, Taksim Square. Transaksi ditolak. ATM Halkbank. Mereka berlarian. Aku bisa merasakannya. Aku bisa membayangkan Arif menarik tangan Sita, menyeret koper-koper mahal mereka menyusuri trotoar berbatu di bawah terik matahari Istanbul. Kemeja linen putih Arif pasti sudah basah oleh keringat. Kaki Sita, yang terbiasa memakai sepatu hak tinggi, pasti mulai lecet dan membengkak. Mereka berpindah dari satu mesin ATM ke mesin ATM lain.
memasukkan kartu dengan tangan gemetar, hanya untuk melihat layar mesin memuntahkan kembali kartu mereka, dengan pesan kegagalan yang sama. Rencana lamaran romantis di bawah langit Kapadosia, yang dipenuhi balon udara itu kini hancur berkeping-keping. Udara sejuk dan pemandangan indah yang mereka impikan telah digantikan oleh kengerian dan realita pahit terdampar di negara asing tanpa sepeser uang pun di saku. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini sebuah pesan teks dari Arif, ditulis dengan huruf kapital semua yang memancarkan histeria. "Risma, apa yang kamu lakukan sama rekening kita? Kamu gila ya? Buka blokirnya sekarang. Aku dan Sita diusir dari hotel dan kami nggak bisa beli tiket pulang." Aku menatap layar itu lekat-lekat. Jari-jariku melayang di atas keyboard virtual. Ada ribuan kata caci maki yang ingin kutumpahkan. Ada ledakan amarah yang siap kumuntahkan untuk memberitahunya betapa menjijikannya dia dan Sita. Namun aku memilih diam. Mengetik balasan hanya akan memberinya kepuasan bahwa dia masih bisa menjangkauku. Dia tidak pantas mendapatkan satu kata pun dariku. Keheninganku adalah jawaban paling memekakan telinga yang bisa kuberikan. Mereka tahu siapa pelakunya. Mereka tahu dosa apa yang sedang mereka bayar. Dan di bawah langit Turki yang kini terasa seperti neraka bagi mereka, pembalasanku baru saja dimulai. Layar ponselku menyala terang, berkedip-kedip menembus keremangan ruang tamu yang hanya diterangi pendar kekuningan dari lampu meja. Getarannya yang panjang dan berulang memecah keheningan fajar di Jakarta, bersaing dengan rintik hujan yang mulai mengetuk kaca jendela dengan irama pelan. Aku melirik sekilas dari balik cangkir porselen, berisi kopi yang baru saja kuseduh. Uap panasnya menari-nari di udara, membawa aroma kopi Arabica yang pekat dan membumi. Di layar pipih itu, terpampang sederet nomor asing dengan kode negara +90, Turki. Getaran itu tak kunjung berhenti. Satu panggilan mati, disusul panggilan lainnya dalam hitungan detik. Aroma kepanikan yang luar biasa, seolah menembus ribuan kilometer jarak yang membentang di antara kami. Saat aku membiarkan panggilan-panggilan itu berlalu, rentetan pesan WhatsApp mulai masuk bertubi-tubi layaknya peluru yang dimuntahkan dari senapan mesin. "Riz, angkat. Ini Arif. Tolong, Riz. Aku tahu kamu marah. Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi tolong buka blokir kartunya. Kami diusir dari hotel. Resepsionisnya menahan barang-barang kami karena kartu kredit yang kuberikan selalu decline. Riz, di sini suhunya turun drastis. Sita menangis terus karena kedinginan. Kami nggak punya uang tunai sepeser pun untuk sekadar beli teh panas. Tolong, biarkan kami pulang dulu. Cabut blokirnya sementara. Setelah itu kamu boleh lakukan apa saja, aku janji." Aku menatap deretan kata-kata keputusasaan itu dalam keheningan yang panjang. Jariku mengambang di atas layar pelindung yang terasa dingin. Dulu, membaca nama Arif di layar ini sudah cukup membuat jantungku berdebar hangat, membuatku ingin segera menyiapkan makan malam terbaik untuk menyambutnya pulang. Kini, melihat namanya mengemis kepadaku, yang tersisa hanyalah rongga kosong yang perlahan-lahan diisi oleh kepuasan yang kelam. Bukankah ini sungguh ironis? Beberapa hari yang lalu, ia membayangkan akan berlutut menyodorkan cincin berlian di bawah langit Kapadocia yang dipenuhi balon udara. Kini, ia berlutut di jalanan bersalju, memohon belas kasihan pada istri sah yang hendak ia buang layaknya sampah. Kutekan tombol opsi di sudut layar ponselku, lalu kupilih blokir kontak. Sebuah jendela konfirmasi muncul seketika. Kutekan ya, tanpa ada sedikit pun keraguan di hatiku. Selesai. Ponselku kembali gelap dan bisu. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran sofa, merasakan tekstur kain beludru yang lembut membelai kulit lenganku. Kusesap kopiku perlahan, membiarkan cairan hangat dan sedikit pahit itu membasahi tenggorokanku yang kering. 3 hari berlalu dengan tenang sejak pagi itu. Aku mulai mengemasi barang-barang milik Arif ke dalam kardus-kardus besar. Suara lakban yang ditarik nyaring bergema di dinding kamar kami yang kini terasa terlalu luas dan hampa. Saat aku sedang melipat kemeja sutra berwarna biru laut favoritnya, kemeja yang persis ia pakai saat ia beralasan pergi keluar kota malam itu, ponselku kembali berdering. Nama yang muncul di layar adalah Maya, teman arisanku yang juga mengenal Sita dengan sangat baik. "Halo, Mei.
Sapaku datar, menjepit ponsel di antara telinga dan bahu, sementara tanganku sibuk membereskan gulungan dasi sutranya. Riz, lo udah dengar kabar belum? Suara Maya bergetar oleh nada panik yang tertahan. Terdengar bising suara klakson kendaraan dari seberang sana. Kabar soal apa? Tanyaku santai. Aku memungut botol parfum mahal milik Arif dan melemparnya sembarangan ke dalam tumpukan baju kotor. Ini soal Arif dan Sita. Maya menghela napas panjang yang terdengar berat. Sita baru saja menghubungi Nina, sepupunya, pakai ponsel pinjaman dari turis Indonesia di Taksim Square. Riz, mereka jadi gembel di sana. Mereka berdua tidur di pelataran stasiun dan bangku taman selama 2 hari ini. Paspor Arif ditahan oleh pihak hotel. Mereka luntang-lantung di jalanan Istanbul nyari cara minta bantuan ke kedutaan. Tapi birokrasinya panjang, dan mereka benar-benar nggak punya uang untuk makan sama sekali. Lo beneran nggak tahu apa-apa soal ini, Riz? Aku menghentikan gerakanku, meninggalkan kardus itu, dan berjalan menatap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta di bawah sana. Aku tahu, Mei, ucapku sangat tenang. Bahkan, aku yang memblokir semua rekening bank dan mematikan kartu kreditnya dari sini. Terdengar pekikan kaget yang tertahan dari ujung telepon. Astaga Tuhan, Riz! Jadi, lo udah tahu kalau mereka berdua di belakang lo? Ke Turki untuk merencanakan lamaran romantis secara diam-diam? Ya, aku tahu semuanya, Mei. Aku menemukan tiket pesawat dan rencana perjalanan mereka. Itu semua uangku, Mei. Sebagian besar dana di rekening itu adalah profit dari perusahaanku. Aku punya hak penuh untuk membekukan hartaku sendiri saat ada indikasi penipuan. Ujarku seraya menempelkan telapak tanganku ke kaca jendela yang terasa hangat oleh matahari tropis. Gila, Riz. Sumpah, gue merinding. Tapi, lo gak kasihan sedikit pun sama mereka. Nina nangis-nangis cerita kalau Sita sampai muntah-muntah dan sakit perut parah karena kelaparan dan kedinginan. Mereka berdua minta ditransfer uang untuk beli tiket pulang. Kalau Nina memang peduli, silakan patungan dan belikan mereka tiket pulang, jawabku dengan suara sedingin es. Itu sudah bukan urusanku lagi, Mei. Mereka berdua dengan sadar merencanakan kebahagiaan manis di atas kehancuranku. Biar mereka rasakan sendiri harga yang harus dibayar dari sebuah pengkhianatan. Sambungan pun terputus tak lama setelahnya. Aku terdiam lama menatap jalanan beraspal di luar jendela. Bohong jika ku katakan tak ada sedikit pun rasa iba yang melintas di benakku. Bayangan Arif, pria yang dulu bersumpah di depan altar untuk selalu melindungiku, kini menggigil di atas aspal kota asing. Bayangan Sita, sahabat tempatku berbagi tawa sejak masa kuliah, kini meringkuk kelaparan tanpa polesan kosmetik mahalnya. Ada setitik rasa ngilu di ulu hati tentang betapa rapuhnya sebuah kesetiaan manusia. Namun, ingatan tentang obrolan mesum di ponsel Arif dan tawa kebohongan mereka berdua langsung menyapu bersih rasa kasihan yang naif itu, bagai debu yang ditiup oleh angin topan. Karma itu nyata adanya. Kadang ia datang terlambat, tapi kali ini karma jatuh meluncur dari langit seperti petir. Dan aku tersenyum puas, bangga telah menjadi badai yang mengantarkan petir itu langsung ke pangkuan mereka berdua. Seminggu berselang. Aku duduk dengan postur tegak di ruang tunggu sebuah kantor firma hukum elit di kawasan Sudirman. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender dan daun mint menguar di udara yang sejuk oleh AC. Di atas pangkuanku, tergeletak sebuah map kulit berisi dokumen-dokumen perceraian lengkap dengan bukti perselingkuhan yang sah. Kabar terakhir yang menyebar, Arif dan Sita akhirnya berhasil dideportasi setelah keluarga Sita terpaksa menggadaikan tanah warisan mereka demi membayar denda dan membelikan tiket ekonomi termurah. Mereka tidak pulang sebagai pemenang yang mabuk kepayang oleh cinta, melainkan sebagai pesakitan yang menunduk dalam-dalam, hancur dan dipermalukan oleh aib mereka sendiri. Pintu kayu mahoni di depanku terbuka pelan. Seorang asisten pengacara muda tersenyum sopan ke arahku. Ibu Risma, silakan masuk ke dalam. Berkas gugatan cerainya sudah siap untuk ditandatangani hari ini. Aku tersenyum membalas sapaannya. Sebuah senyum paling tulus yang pernah kurasakan dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih. Aku berdiri perlahan. Kuhela napas dalam-dalam,
mengisi rongga paru-paruku dengan udara yang entah mengapa terasa jauh lebih ringan, bersih, dan membebaskan. Beban gelap tak kasat mata yang selama ini merantai pundakku telah hancur sepenuhnya. Dengan langkah yang mantap, ujung sepatu hak tinggiku berketuk nyaring, menyusuri lantai marmer ruangan tersebut. Aku melangkah masuk, secara permanen menutup pintu masa lalu yang kelam, dan meninggalkan bayang-bayang Arif maupun Sita dalam kegelapan ciptaan mereka sendiri. Ini adalah akhir mutlak dari dukaku, dan halaman pertama yang indah bagi kebebasanku.